Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yambaghi lidakhili fil masjid asyru khisalin. Sepatutnya bagi orang yang masuk dalam masjid yaitu 10 perkara. Jadi tanya datang dalam masjid, sepatutnya benar 10 macam. Awaluha ayata'ahada khuffaihi au na'laihi. Yang pertama bahawa dia bersungguh-sungguh atau berupaya mencabut, menangkalkan 2 sepatunya atau 2 sandalnya. Jadi waktu dalam masjid, sepatu ji, tilop dan sepatu dicabut. Artinya kan hanjit tamang sepatu. Karena sepatu itu pakaian. Andai kata sepatu dan tilopnya suci, bukan masalah. Tapi untuk lebih terjaga daripada najis. Walaupun menyobat tanya, tetakalan naurung tamang masjid kepakai sepatu mungkin masalah. Naurung tamang masjid kepakai tilap mungkin batanya hanya tak masalah. Tapi itu pakaian. Tapi adabnya dicabut akan 2 sandal atau dicabut akan 2 sepatunya. Wa ayyabda'a birijlihil yumna. Dan hendaknya dia memulai dengan kakinya yang kanan. Bahawa tamang dalam masjid, jadi hendak iaitu tak tamang, tak jaga, tak ingat, nyo lun tamang dalam masjid. Maka dimulai dengan kaki yang kanan. Sebenarnya kan hanya tamanglah masjid. Tiap-tiap tempat itu mulia, tiap-tiap tempat itu tidak diketahui keadaannya apakah itu tempat mulia ataupun tidak, maka dianjurkan untuk masuk dengan kaki kanan. Tatamanglah rumah sunat dengan kaki kanan. Kemudian bahawa tatamang sebagaimana yang kagetnya kerjakan memang leganyan, yaitu ditangkal dulu sandalnya, tentu sandal yang kanan. Kemudian baru ditangkal sandal yang kiri. Yang kedua, wa ayyakula, dan bahawa berkata idza dakhala, apabila dia ingin masuk, sunatkan bismillah wassalamun ala rasulillah wa ala malaikatihi Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik innaka antal wahhab. Bahawa dia tamang na doa. Dia tamang beut akiunan duduk bak lantai masjid, kemudian ada doanya. Doanya bismillah, long tamangnya dengan nama Allah. Wassalamun ala rasulillah, dan kesejahteraan di atas Rasulullah. Wa ala malaikatihi, dan di atas malaikat-malaikat Allah. Allahumma aftah lana abwaaba rahmatik, paling kurang. Ya Allah, buka untuk kamu akan pintu rahmat roh. Karena masjid tempat diturunnya rahmat. Maka karenanya di dalam 3 perkara yang disebut dengan Baitullah, rumah Allah, ruh masjid.
Kenapa disebut masjid itu dengan rumah Allah? Dari karena di dalam masjid itu tempat tercurahnya, tempat diturunnya akan rahmat Allah. Maka tamang dalam masjid tunat membaca doa, Allah maftah lana abwaaba rahmatik. Ya Allah, nebuka bagi kamu ya Allah akan pintu rahmat dron ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau itu maha pemberi. Ya, ataupun lain. Ya, Allahumma ghfirli waftahli abwaaba rahmatik. Ya, yang biasa diajarkan Allah maftah, Allah maghfirli, ya Allah nampak ampun long. Kemudian waftahli abwaaba rahmatik, dan dibuka bagi long akan pintu rahmat dron ya Allah. Ya. Kemudian yang kelima kata Nabi, ayyusallima ala ahlil masjid, bahwa memberi salam ia di atas ahli masjid, orang-orang yang ada dalam masjid. Andai kata mungkin takalan urang tengah gedua kan tengah baca Al-Quran nyan nasunat ya tamang dalam masjid, yaitu memberi salam kepada ahli masjid dengan lafaz assalamualaikum, dan tanyo yang kendang bisalim nyan nyan lagi biasa, yaitu untuk jawabnya. Wa yakula idza lam yakun fihi, dan dianjurkan apabila tidak ada dalam masjid seseorang. Tadamang dalam masjid mesti rata urang. Ya, tapi hina sunat bisalim. Ya, salim ji lagi salam di dalam tahiyat akhir atau tahiyat awal. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Bahawa dia tamang hana urang zero. Nah salim, tunat salim dia. Assalamu alaina, sejahtera atas kami, wa ala ibadillahis salihin, dan di atas hamba-hamba Allah yang saleh. Karena di dalamnya na malaikat. Jadi roh wa ala ibadillahis salihin. Begitu pula salam ketika tanya wa rumah atau jak rumah go. Monyo na urang salim lagi biasa. Kemudian andai kata hana urang, maka salim ji dengan salim assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Maka siapa yang menjawabnya? Para malaikat. Siapa yang menjawabnya? Jin mukmin. Tamang dalam masjid lagi nya. Urang ji contoh dia idik tamang. Tamang idik urang hinau. Nyan wate tamang natunat bisalim. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Karena urang ya hino hande geringa. Kemudian yang keempat, bahwa berkata ia asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang tiraja aja. Tiraja ucap dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Maka mereka ulang tamang ngan kaki unen tunat nafalan. Kemudian pedakan doa Allah maftah lana abwaaba rahmatik. Kemudian menyona urang assalamualaikum, menyohana urang assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kemudian mengucap dua kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Enhan nilai begitu mulianya, yaitu rumah Allah. Kemudian yang kelima, alla yamurra baina yadal musalli, bahwa jangan lalu ia di antara hadapan orang yang melaksanakan salat. Baik tak lewat di ke urang yang melaksanakan salat. Hukumnya haram. Batasnya garis.
garis nyan bek takoh itu ataupun sutrah tekedi nagele musalla nyan batas musalla kok nyan bek koh anjut koh hukumnya itu hukum yaitu haram sehingga perkara Nabi andai kata itu pule urang koh urang dalam melaksanakan salat sungguh itim ba gunung itim tuon gunung puluh tahun ketimbang daripada ikoh urang yang sedang melaksanakan salat walau naflan walaupun sembahyang itu sunat walaupun sembahyangnya sembahyang sunat wa yajudul murur dan harus oleh lalu idza tarra ilaihi apabila mudarat li inqadhi nahwi gharik untuk membebaskan seumpama orang tenggelam beda dengan mudarat kalau urang kena tutung urang tenggelam yang jerat tapi yang hukum dasar yaitu lalu di depan orang sembahyang itu masih lebih baik mentang lebih gat di suun gunung ke pelutun ketimbang daripada di koh dilalu di ke urang sembahyang karena ada kalan-kalan le taksir sebahagian koh ju padahal urang yang tengah melaksanakan salat yang menghadap Allah Allahu akbar sampai assalamualaikum kan menghadap urang lain tapi mereka itu sedang bermunajah sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, alla ya'mala fil masjid bi'amali dunya. Bahwa jangan dia melakukan dalam masjid dengan perbuatan dunia. Baiklah masjid dalam rumah Allah tapi but dunia. Tak contoh ka ayyabi'a. Ipu beliau barang dalam masjid itu perbuatan dunia au yashtariya atau dibeli barang di dalam masjid bahkan nasunat na pahala bagi urang kalian tak kala ditanya na urang mekat dalam masjid na urang beli barang tak kala ditanya na urang beli barang dalam masjid nya nasunat untuk tugur jih dengan tugur yang gad la arbahallahu tijaratak lama sarah perniagaanmu tidak akan diberi laba oleh Allah. Allah hanya gebi untung akan perniagaan drone. Artinya nyo hati-hati. Drone nak mekat la masjid, drone nak melola masjid, hati-hati untuk ke depan. Perniagaan drone hana gebi laba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya tidak ada keberkatan. Kan untuk mekat la masjid, kan untuk mublo la masjid. Karena masjid itu diutamakan untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, alla yatakallama bi kalamid dunia. Bahwa jangan berkata ia dengan perkataan dunia. Yang ketujuh, la masjid baik tadu tak pegah perkataan yang perkataannya hanya berkepentingan untuk akhirat. Perkataan yang perkataannya menyangkut dengan dunia. Contoh la masjid tengok nak gadah barang. Kemudian la masjid tak bicarakan tentang barang tengok yang gadah. Tentang barang tengok yang lenyap. To na tumi barang lung na gadah barang, lung na gadah pulan. Hal-hal yang halnya ju yaitu tidak ada berkepentingan untuk akhirat. Nyo dilarang di dalam masjid kita nyo pegah. Yang ke-8, alla yakhruja hatta yusalli raka'ataini, bahwa jangan dia keluar sehingga dia melaksanakan salat akan 2 rakaat. Nathunat tamang la masjid, tunat tahiyat masjid.
Ya, Nabi apabila gata datang dalam masjid, maka gata baik taduk. Sehingga gata melaksanakan salat sunat 2 rakaat. Hukum jih makruh. Hukum du figolom melaksanakan salat sunat 2 rakaat, hukum jih makruh. Ternyata pula ya, ketika keluar ya, yaitu nathunat fit untuk melaksanakan salat. Ya, ketika keluar ya, maka saban lagi pun lagi urun tawaf. Ya, ketika mereka melihat Ka'bah, maka dianjurkan untuk tawaf. Ketika mereka ya, meninggalkan Ka'bah, ya, maka pun ya, dianjurkan untuk melaksanakan ya, tawaf. Jadinya ya, sebagai penghormatan ya, untuk masjid, tamanglah masjid ya, sunat di tahiyatil masjid, kemudian tebit masjid, yaitu pula penghormatan untuk masjid. Yang ke-9, alla yadkhula illa biwudu, bahwa jangan masuk kecuali dengan wudu. Tamanglah masjid benar wudu. Tegedi hana wudu. Tegedi hana wudu. Ketika tanya hana wudu, tanya tegedi. Kan geyuwa sembahyang sunat di masjid hanya 2. Maka kiban cara tanya laksanakan salat tanakah hana wudu. Ya, maka para ulama mengatakan wa yundabu liman lam ya'ti bit tahiyya, dan disunatkan bagi orang yang tidak melakukan dengan tahiyat masjid ayakula 4 marratin, bahwa berkata ia 4 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, orang yang hana sembahyang sunat masjid sebab jih mungkin hana wudu, kemudian ingin duduk ya, untuk menghilangkan makruh, fatandafiul kirahah bidzalik, untuk tercegah daripada makruh, maka dianjurkan membaca tasbih lengkap 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gadlam wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Betul. Imam Ghazali mengatakan bahawa binatang nyana dibaca tasbih. Ya, binatang. Ya, contoh je kameng. Yang kameng naik baca tasbih, tapi nak tasbih. Sehingga kan Imam Ghazali tegedi kamengnya itama masjid, tegedi ya. Tak tegedi ya. Baik itama la masjid, nyan kamengnya naik baca tasbih. Nah, maka kan beliau ya, sira urang yang urangnya itama masjid, ya, yang ji hana dilaksanakan tai masjid. Kemudian hana diken subhanallah walhamdulillah sampai habis, nyo bisa dibayangkan betapa kambing mentang bunuh kambing mentang yang bak babah di tasbih tekedi ji di lewat masjid, bak babah di masjid, maka kiban katanya orang yang beliau ke kiban katanya orang salat sunat tahiyat masjid hana ya, kemudian ya, watai taduk pun hana tak baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kira-kira thogot nyamban arti je. Ya, maka dianjurkan untuk untuk menghindari daripada makruh 4 kali ya. Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Misalnya tanya tak ikut pengajian kadang-kadang. Tetuk tanya kadang-kadang muli pengajian, pelai taduk juga kadang-kadang. Hayang lebih gat sembahyang sunat. Tapi kadang-kadang nah hal-hal yang lain. Ya, untuk terhindar daripada makruh, tertutupkan ulama dengan tasbih lengkap. Karena subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah dahsyat. Ya, Nabiullah Ibrahim Nawasid. Bak Nabi tanya malam Isra' Mi'raj, ketika beliau bertemu di Baitul Ma'mur, ke Nabiullah Ibrahim, wahai
cucuku Muhammad, kekasih Allah, iqra'is salami ala ummatika, petruk salim long di atas umat kata. Dan khabarkan, wakhbirhum, dan pegah kepada mereka, bi annal jannah taibatu turbah, bahwa syurganya cukup subur tanahnya. Hendaknya mereka banyak menanam tanaman syurga. Sehingga Nabi dia bertanya, putra tanaman syurga, ya jadi wahai kakekku. Nekun oleh Nabi Ibrahim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pegah Mbak umat kata bahawa sigakan subhanallah itimah sibak pula oleh Allah, walhamdulillah dua ba, wala ilaha illallah leba, wallahu akbar petba. Kan Nabi ketika geten, Nabi ne pegah bak sahabat, alaikum bi gharasil jannah, dia kata berkayam pula tanaman syurga. Bahkan perbanyak dia kata untuk menanam tanaman syurga. Teman menyona tak pula, insya-Allah nyen kena tatanya, makanya hebat. Sampai tertegah makruh dengan takut nyen andai kata katanya hana mudah untuk wudu. Kemudian yang terakhir, yang 10, ayyakula, bahwa berkata ia idza qama, apabila dia berdiri, puikeun subhanakallahumma, yaitu tasbih kafarat majlis, tasbih untuk menghapuskan dosa-dosa di dalam majlis. Kahana dente tanya ketika duduk dalam masjid. Nah tutu yang sebenarnya ada yang gedam, gedam adanya. Maka untuk menghapuskan daripada dosa-dosa yang terjadi di dalam rumah Allah, yang taduk dalam rumah Allah, maka dianjurkan membaca tasbih kafarat daripada majlis. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan kepujianmu ya Allah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Menyonyanikeun fomenteng yang kenyan Nabi ne pegah ghafarallahu lahu makana fi majlisihi dzalik. Siapa yang membaca, man jalasa fi majlisin, siapa yang duduk pada satu majlis dimanapun tempatnya, bukan hanya di dalam masjid. Siapa yang duduk di dalam satu majlis, wa kathura fihi laghtuhu, dan banyak ributnya, maknanya tutu-tutu yang tutunya hana faedah, bisa saja tutunya membawa kepada dosa. Kemudian sebelum dia berdiri dia berkata subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka, illa ghafarallahu lahu, kecuali nepa ampun oleh Allah salah-salah yang di dalam majlis yang taduknya. Maka karenanya bisa saja di dalam masjid salah. Nyan antara adab-adab yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, kena dalam tempat-tempat lain yang lebih daripadanya. Ya inti bahwa masjid ini yaitu tempat yang sangat dimuliakan, bahwa masjid ini dijadikan sebagai tempat untuk ibadat, bukan tempat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatannya nilai yaitu kan untuk ibadat. Sehingga ada ketertiban dalam masjid. Lihat ketertiban kita temang di dalam masjid. Selama kita dalam masjid, maka selama itu pula kita dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala.
rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya menggantung masjid. Nyot bubung masjid nyan bubung roh kiamat, payung roh kiamat apa? Begitu hebatnya. Sampai-sampai siro uragam, ya uragam yang menggantung hati dengan masjid, maka singa berada di bawah naung payung Allah, di bawah naungan urinang atau uragam, di bawah naungan payung Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak minta payung, PKT dengan masjid, baik masjid itu masjid jami lagi tanya, atau masjid jamaah yang dibuat hanya untuk jamaah, tidak dikerjakan Jumaat di tempat itu, namanya masjid jamaah. Masjid hanya untuk jamaah, untuk iktikaf, tapi hanya dikerjakan Jumaat. Masjid sit mutume singa nawung Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dungku-dungku yang dirahmati Allah, sebagai peingat, sebagai peingat mungkin kali pegah-pegah, dan baju tu tanya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanya orang yang muruno tauhid, muruno turi Allah, maka hendaknya pekerjaan kehidupan tanya pun lagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah peraturan-peraturan yang kai pegat tak ikuti, tapi hati kita bahwa kita beriman kepada qada dan qadar Allah, jamaah beda kubah jamaah. Dalam bab fikah, Nabi dalam peperangan ini laksanakan jamaah, bahkan 16 macam cara pubuk jamaah, 16 macam cara pubuk jamaah dalam pertempuran. Dalam peperangan Nabi hana kubah jamaah, dalam peperangan, walaupun peraturan tak ikuti, ikhtiar tanya wajib, tetapi kita orang yang mengesahkan Allah, orang yang mentauhidkan Allah, belage orang yang mentauhidkan Allah, aku beriman kepada qada dan qadar. Baik tak kosong masjid sampai ke pegah, andai kata azan di masjid hanali, azan di masjid hanali, itu tanda-tanda akan muncul dajjal. Jam jamaah masjid dikosongkan, itu termasuk tanda-tanda akan datangnya dajjal. Pukehnya akan datang dajjal, wallahu a'lam. Tapi kenyataan jih dari hari ke hari, katanya dalam keadaan fitnah, cobaan-cobaan, bahkan menyangkut dengan agama, menyebabkan jid berkumpul dalam bukan pengajian besar, adapun dalam hal-hal yang kebaikan uronyoka di setup siat. Maka hana tahu hadanya, oleh karenanya insyaallah tengok jamaahnya tak betun, kecuali nah hal-hal entuk yang jid ku masalah yang lebih raya. Maka eno mentang menyangkut dengan pengumuman kehilangan sesuatu dalam masjid. Pengumuman kehilangan sesuatu dalam masjid nyan hana masalah. Sehingga dalam bab luqtah, tanya kedah barang, nyan barang kekan tanya urung tume barang, urung tume barang dalam mentakrifkan barang, untuk dapat tupu ba urung tanya na tatume sabuh barang, nyan jud tak umum matanyan tak pegah hatian di masjid, karenanya na kemuslihatan.
Biasanya itu nak barang-barang gadah. Karena nak kemuslahatan untuk orang lain. Karena itu boleh orang bahawa pada tempatnya nak itu mai barang. Maka karenanya nak kemuslahatan untuk sesama, yaitu nak bermanfaat untuk sesama. Bahkan orang yang pegahnya, orang yang umumnya andai kata merempak, bagi orang yang gadah barangnya orangnya, yaitu nak nilai baik, karena bermanfaat dengan tutugannya kepada orang yang lain. Nyo yang hana peleh tepu, bro butuh dah pegah. Tadu tamu tadi buat tameh, tak inan, dah pegahnya dah pegah je. Nyan agama, yaitu gebeli dengan oleh agama, gebenci ya, melarang Allah kan untuk ribut, kan untuk pegah bro putuh, untuk tafakur, untuk berzikir atau untuk ibadat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.